Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Terima kasih untuk mengundang saya berbagi kekayaan firman Tuhan dalam ibadah minggu, saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa teknologi dan perkembangannya telah memungkinkan transmisi firman Tuhan berlangsung secara online, sehingga kita bisa berjumpa dari benua yang berbeda. Saat ini saya sedang mengikuti sidang Dewan Gereja Sedunia ke-11 di Karlsruhe, Jerman. Tema sidang Dewan Gereja Sedunia pada tahun ini, kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Kasih Kristus sebagai dasar tema ini juga menjadi pilar utama dalam perikop bacaan yang diberikan teman-teman kepada saya untuk direnungkan dalam minggu ini. Lukas 15 ayat 1-10 bertumpu pada kasih Kristus. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah di dalam Kristus, dengan hati yang terbuka dan kepala tertunduk kami menghampirimu dan memohon Tuhan menguatkan kami untuk memahami firman ini, untuk bisa meresapinya dan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkenanlah bagi kami semua yang hadir secara online maupun hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya membacakannya bagi kita, saudara-saudara. Lukas 15 ayat 1-10, demikian bunyinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sampai demikian jauh adalah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada 3 perumpamaan mengenai lost and found yang disampaikan Yesus secara berturut-turut dalam bagian ini. Pertama, domba yang hilang, lalu dirham yang hilang, dan akhirnya anak yang hilang. Semuanya bernada sama, lost and found. Sebelum kita mendalaminya lebih lanjut, saudara-saudara, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui pada siapa perumpamaan-perumpamaan ini disampaikan Yesus. Di ayat-ayat awal kita melihat ada 2 kelompok orang yang berhadapan dalam tensi ketegangan yang ringan. Ada kelompok pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya datang untuk mendengarkan Yesus, serta kelompok ahli Taurat dan kaum Farisi yang bersungut karena Yesus sedia duduk dengan para pendosa itu. Yesus rupanya mengamati gerutuan kaum Farisi dan para ahli Taurat itu. Karenanya ia menceritakan 3 perumpamaan ini secara berurutan. Pertanyaan dasar kaum Farisi dan ahli Taurat, apakah anugerah Allah bisa dimiliki juga oleh para pendosa? Dan ini pertanyaan laten yang selalu muncul dalam sejarah kekristenan, sejarah orang-orang beriman, bahkan sampai saat ini. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus memakai cerita sehari-hari yang dialami oleh orang-orang dalam komunitasnya.
Kita juga bisa memakai cerita serupa atau analogi serupa, misalnya kehilangan kunci mobil atau kehilangan anjing peliharaan kita dan lain-lain. Prinsipnya bagaimana makna yang mau disampaikan bisa sedekat mungkin dimengerti melalui realitas hidup kita sehari-hari. Karena itu Yesus seringkali memakai cerita contoh, perumpamaan, analogi, mempermudah orang untuk memahami apa yang ia mau sampaikan. Karugma, kabar sukacita yang ia mau sampaikan di dalam budaya, dalam kesehari-harian mereka. Domba yang hilang sangat dimengerti dalam budaya masyarakat saat itu sebagai masyarakat penggembala. Ada banyak kisah gembala dan domba dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada 3 poin yang mau saya sampaikan untuk mendalami bagian firman yang baru kita baca ini. Pertama, melalui kisah ini, Yesus mau menjawab pertanyaan pokok dari semua perikop ini, bahwa anugerah Allah tersedia untuk kita semua. Gereja diutus untuk menyampaikan berita sukacita itu, bahwa Allah mengasihi kita bahkan melampaui pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih Allah lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Yang dibutuhkan hanya memberi diri kepada Allah untuk direngkuh dan dibawa kembali ke pangkuannya. Hal mana memperoleh penegasan dalam perumpamaan mengenai anak yang hilang. Dia yang kembali dan dia yang disambut, dipestakan, dipulihkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, persoalan banyak orang percaya, mereka terjebak di dalam pandangan atau di dalam rasa frustrasi bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan tidak memperoleh ruang bagi sebuah anugerah pengampunan dan bahkan pemulihan. Dan gereja ironisnya, kita ironisnya, dalam banyak hal seringkali mengeksklud orang-orang yang seperti ini. Ya, ada banyak stereotip yang kita sampaikan sebagai orang percaya untuk melihat bahwa mereka tidak layak di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam penghampiran-penghampiran kita, dalam ibadah-ibadah kita bahkan. Ya, banyak orang membeda-bedakan orang berdasarkan kelas-kelas sosial atau berdasarkan perilaku-perilaku. Dan oleh karena itu banyak orang yang melihat perkumpulan-perkumpulan orang percaya atau gereja sebagai perkumpulan-perkumpulan orang eksklusif, orang-orang beriman, orang-orang yang telah diselamatkan, dan mereka tidak ada tempatnya di situ. Sehari ini bagian firman ini mau menegaskan dan mengatakan kepada kita, apapun pelanggaran kita, anugerah Allah tersedia untuk kita semua, sejauh kita membuka diri untuk direngkuh olehnya. Yang kedua, saudara-saudara, lost and found selalu berujung pada sukacita. Ya, sesuatu yang hilang dan ditemukan selalu mendatangkan sukacita. Di bagian akhir dari perumpamaan domba yang hilang ini pada ayat ke-7 disebut, begitulah saya katakan, akan ada lebih banyak sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada lebih dari 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Saudara yang kekasih, ini adalah arah baru. Inilah twist cerita yang tidak terduga. Inilah inti masalahnya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak tahu bahwa mereka sendiri tersesat. Padahal mereka berada di sinagog setiap Jumat malam. Meskipun mereka memberikan persepuluhan secara finansial dan murah hati untuk sinagog mereka, meskipun mereka mengikuti ritual kebaktian agama mereka, orang-orang Farisi masih tersesat. Orang-orang Farisi memperlihatkan kemunafikan, kubur yang dicuci putih, yang tampak bagus dari luar, tetapi di dalam hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan cinta akan uang. Orang-orang Farisi dapat membodohi orang-orang di sekitar mereka, tapi mereka tidak dapat membodohi Yesus atau Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan ini sebagai undangan yang lain bagi orang-orang Farisi yang melambangkan diri sebagai orang-orang yang benar sendiri untuk bertobat dan mengubah cara hidup, cara pandang mereka. Yang hilang dalam perumpamaan ini bukanlah mereka yang berada di luar sinagog, tapi mereka yang berada di dalam sinagog.
Mungkin juga yang hilang dari perumpamaan ini bukanlah mereka yang berada di luar gereja, tapi mereka yang berada di dalam gereja. Perumpamaan ini tidak terlalu fokus pada orang yang melenceng dari gereja dan dianggap sebagai jiwa yang hilang, tapi pada orang yang mungkin saleh secara beragama, yang masih dalam komunitas agama, tapi tidak tahu bahwa dia terhilang. Yang hilang bukanlah orang luar, tapi orang dalam. Ketika orang yang benar secara religius bertobat, ada sukacita dan sukacita yang besar di sorga. Saudara, banyak denominasi mengubah perumpamaan ini menjadi cerita penginjilan bahwa Yesus menemukan yang terhilang yang berada di luar gereja. Artinya, gereja harus menemukan jiwa-jiwa yang terhilang di luar gereja yang tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi inti dari perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang dalam sinagog dan gereja itu. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak melihat keberdosaan mereka sendiri dan kebutuhan mereka sendiri untuk dibersihkan oleh kuasa Allah. Orang-orang di dalam sinagog atau gereja perlu bertobat, dibersihkan dari kotoran dalam hidup mereka sehingga mereka dapat melakukan kontak dengan kuasa dan terang Allah dan Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, kedua perumpamaan ini menegaskan satu hal, bahwa integritas gereja dan kekristenan ditentukan oleh seberapa relevan ia bagi dunia di sekitarnya, dan seberapa mampu ia bisa mewajahkan Kristus di tengah dunia. Semakin tidak relevan, semakin rendah kualitas integritasnya. Semakin ia tidak mampu mewajahkan Kristus di tengah dunia di sekitarnya, semakin buruk kualitas integritasnya. Relevansi gereja ditentukan oleh kesediaannya menjadi gembala yang baik bagi dunia yang membutuhkan. Dan gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Gembala yang baik yang bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 1-8. Pertanyaannya, apakah gereja masih relevan bagi dunia sekitarnya? Menggema keras dalam persidangan di Karlsruhe ini. Realitas lingkungan yang hancur, ada konflik, Ukraine, Rusia, bencana, HIV/AIDS, disabilitas, women trafficking, dan berbagai masalah-masalah sosial dan kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan bumi lainnya adalah tema-tema besar yang menggema di antara berbagai presentasi dan percakapan selama 7 hari di Karlsruhe. Apakah gereja masih relevan menjadi gembala di tengah semua tragedi kemanusiaan ini? Pertanyaan yang sama diajukan bagi kita pada saat ini. Kita tahu persis apa persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Apa persoalan yang ada di sekitar persekutuan kita di Australia, katakanlah. Bahkan apa persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di tengah persekutuan internal kita. Saudara-saudara kekasih, apakah gereja masih menjadi relevan, menjadi gembala di tengah semua persoalan-persoalan ini? Kita bertanya dan kita menjawab bagi diri kita sendiri. Kita bisa melakukan scoring bagi diri kita dan bagi persekutuan kita. Kita terpanggil oleh rahmat Allah. Itu menjadi dasar pengutusan kita untuk mewajahkan Kristus bagi yang lain. Kegagalan orang-orang Kristen menjadi relevan kepada dunia karena seringkali mereka terjebak dalam kekhawatiran atau persoalan-persoalan di sekitar yang meneror integritas mereka. Mereka bukan dipanggil untuk masuk di tengah-tengah persoalan-persoalan itu dan menjadi garam dan terang di dalamnya, tapi mereka menarik diri dan membangun self-defense mechanism. Mereka membangun zona nyamannya sendiri. Artinya, dunia di sekitar seringkali dimaknai sebagai ancaman dan bukan sumber rahmat. Pandangan ini menyebabkan kita mengembangkan spirituality of fear, spiritualitas kekhawatiran, spiritualitas ketakutan, ketimbang spirituality of hope,
spiritualitas, tentang pengharapan. Kita tidak bisa bersaksi, saudaraku. Kita tidak bisa menjadi sumber berkat jika kita membangun spiritualitas dan perilaku yang demikian. Dalam persidangan di Jerman ini, kami melihat beberapa orang cacat turut serta, bahkan memperlihatkan kemampuan mereka dengan luar biasa di atas kursi roda yang diletakkan di atas stage utama dalam persidangan. Mereka memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa untuk memahami bahwa cacat fisik tak menghentikan mereka untuk menjadi sumber sukacita, bahkan anugerah bagi yang lain. Sementara banyak orang di sekitar mereka yang sehat secara fisik, tapi mengalami cacat secara spiritual dan moral. Ini yang nampak secara jelas pada karakter para ahli Taurat dan kaum Farisi. Saya berharap kita tidak demikian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mau percaya bahwa saudara-saudara adalah para pendosa yang setiap saat duduk di kaki Yesus dan memohon belas kasihannya. Saudara-saudara bukan dari kelompok pencemooh dan penyibir. Saudara-saudara adalah domba yang digendong Yesus dan dirham yang ditemukan pemiliknya. Itulah anugerah terindah yang kita dengar dalam minggu ini. Allah yang menghampiri kita. Allah yang mengangkat kita di dalam kerapuhan dan keterpurukan kita. Allah yang menganugerahkan bagi kita keselamatan berdasarkan inisiatifnya. Bila saudara-saudara sungguh meyakininya, maka saya percaya saudara-saudara akan memiliki relevansi bagi dunia di sekitar saudara. Saudara-saudara akan merengkuh dunia dalam kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kesaksian dan pelayanan kita semua. Shalom.